Halo guys, welcome back to my channel. Para Betina Iblis 2. Pada saat itu, Asih mengikuti Karto kekasihnya. Hal ini dilakukan Asih demi meminta restu ibunya Karto untuk menjadi istrinya. Namun nasib berkata lain, ternyata ibunya Karto tidak menerima Asih. Pada akhirnya Asih hanya tinggal sendirian di daerah Partosara. Dia ditinggalkan oleh kekasihnya Karto karena hubungan mereka tidak direstui oleh ibunya. Meskipun Karto berjanji kepada Asih dia akan kembali, walaupun pada kenyataannya dia sudah menikah dengan wanita lain. Hal ini membuat Asih sangat terluka sampai dia pun tidak bisa menahan rasa kekecewaannya. Asih akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Namun tiba-tiba saja Asih mendengar sebuah bisikan goib, dan dari hal inilah Asih mulai bersekutu dengan ilmu hitam yang membawa Asih menjadi wanita primadona di desanya. Semua laki-laki bertekuk lutut kepada Asih. Demikian juga dengan Karto. Dia meminta maaf karena sudah menyia-nyiakan Asih. Hati Asih pun luluh dan ingin memberikan kesempatan kedua kepada Karto. Akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia sampai Asih pun mempunyai seorang keturunan. Namun hal ini berdampak kepada sikap Karto. Semakin lama dia semakin dingin. Asih hanya mengingatkan kepada Karto jika dia hidup dari Asih. Asih yang bekerja sebagai wanita penghibur di warung remang-remang, tentunya dia mempunyai banyak uang untuk menghidupi keluarganya. Namun semua itu tiba-tiba saja berubah ketika Asih semakin lama semakin menua dan terkena penyakit sipilis. Hal ini membuat Asih kembali bersekutu dengan iblis dan dia meminta sesuatu kepada sang iblis tersebut. Dia memberikan sebuah syarat kepada Asih, yaitu mengorbankan seseorang yang dia cintai, yaitu anak dari Asih. Asih akhirnya melakukan ritual yang sangat mengerikan. Dia menguliti wajah anaknya sendiri. Lalu wajah tersebut dibawa ke seorang dukun perempuan, dan hal inilah membuat Asih menjadi muda kembali. Namun si dukun perempuan ini pun memberikan sebuah syarat kepada Asih, jika Asih harus berjanji untuk memberitahu siapa pelaku pembunuh dari adiknya yang bernama Ningrum. Asih memberitahu kepada Sari, si dukun perempuan itu, jika adiknya Ningrum tewas oleh Dr. Friedman. Dan tanpa menunggu waktu lagi, Sari akhirnya bertemu dengan Dr. Friedman. Lalu Sari pun menghabisi si dokter biadab tersebut. Lalu sementara itu Asih kini sudah kembali ke pekerjaan lamanya dengan sebuah nama samaran baru, yaitu Serumi. Serumi pada malam itu diperkenalkan oleh induk semang kepada para hidung belang. Layaknya seperti sebuah lelang, para hidung belang pun berlomba-lomba untuk merogoh kocek yang paling tinggi demi menemani Serumi dalam satu malam. Serumi pun kembali menjadi primadona di sana. Namun syarat dari sang iblis pun kembali berlanjut, di mana Serumi menjadi seorang wanita yang haus akan darah. Dan andai Serumi menahan rasa lapar atau hausnya tersebut, dia akan kembali berubah wujudnya ke masa yang lalu atau menjadi tua. Pada saat itu Serumi ditemui oleh Murni, salah satu teman pekerjaannya, dengan menggunakan topeng. Hal ini dikarenakan wajah Serumi sudah kembali menjadi tua karena Serumi menahan lapar dan haus akan darahnya. Namun pada saat itu Murni yang ingin belajar kepada Serumi karena Serumi pandai memuaskan para pelanggan. Akhirnya Serumi pun memberitahu kepada Murni jika dia tinggal datang saja nanti malam, dan Murni hanya tinggal memperhatikannya dalam memuaskan para pelanggan. Akhirnya Murni pun kembali menemui Serumi di malam itu. Serumi yang pada saat itu menyuruh duduk Murni sambil mengikat kaki dan tangannya Murni. Namun tiba-tiba saja Serumi langsung menggores tangannya Murni yang membuat Murni mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lalu tak lama kemudian Serumi pun kedatangan seorang pelanggan yang bernama Pamimin. Dia langsung disambut oleh Murni di malam itu dan dibawanya ke sebuah ranjang. Terlihat
Pak Mimin sangat sudah tidak tahan kepada Serumi, yang pada akhirnya Serumi pun melayani hawa nafsu dari Pak Mimin. Meski pada akhirnya Serumi meminta waktu sebentar kepada pelanggannya tersebut karena Serumi kehausan. Serumi pada saat itu kembali menghampiri Murni demi meminum darah yang keluar dari tubuhnya Murni. Aksi dari Serumi ini pun dipergoki oleh Pak Mimin. Serumi yang panik, dia langsung menyerang Pak Mimin pada saat itu. Dan kesempatan ini pun dipergunakan oleh Murni untuk kabur dari kamarnya Serumi. Kejadian ini pun tersebar dengan mudahnya kepada beberapa warga, sehingga pada saat itu warga pun ingin menangkap hidup-hidup Serumi. Di sela-sela ketakutan, Serumi didatangi kembali oleh sosok sang iblis yang memberitahu Serumi jika Serumi harus keluar menyerahkan diri karena dia akan melindunginya. Akhirnya Serumi menuruti perintah sang iblis tersebut yang membuat Serumi harus diadili oleh para penduduk desa. Serumi harus menerima hukuman cambuk sampai dia mati. Namun sang iblis menepati janjinya untuk datang menolong Serumi. Serumi pada saat itu mempunyai sebuah kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia membunuh satu persatu para penduduk desa. Setelah menghabisi seluruh penduduk desa, Serumi atau Asih, dia berkumpul kembali dengan para betina yang lainnya. Di antaranya ada Sumi dan juga Sari. Dan ternyata di sini terungkap jika Sumilah yang merebut hati Karto. Lalu sementara itu Sumi jugalah yang menghilangkan jasad adik dari Sari, yaitu Ningrum, dengan cara menggulai dagingnya dan membagikannya kepada seluruh penduduk desa. Berkat kejadian tersebut membuat mereka pun menjadi bertengkar. Namun Raja Iblis pun mengingatkan jika ada musuh besar yang akan datang menghadang. Dan benar saja, dia adalah seorang pemuda yang bernama Ahmad yang berniat untuk menyebarkan kebajikan atas syariat agama. Yang pada akhirnya si pemuda malang ini pun diserang oleh ketiga para pengikut betina iblis ini. Namun tiba-tiba saja Sari ingin membalaskan dendamnya kepada Sumi, yang membuat Sumi dan Sari mereka saling bertengkar kembali. Dan sementara itu Ahmad menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Pada keesokan harinya Sumi kedatangan kembali sosok dari Ahmad. Dia menceritakan tentang masa lalunya, di mana ternyata Ahmad adalah adik dari Sumi. Ahmad pada saat itu meminta bantuan Sumi untuk melawan Asih dan juga Sari. Namun Sumi menolak ajakan dari Ahmad tersebut dan dia memilih untuk pergi meninggalkan desa yang terkutuk ini. Namun Sumi meminta kepada Ahmad untuk mengambil jasad ayahnya dari tangan Asih. Tanpa mereka sadari, pada malam berikutnya Sari sedang melakukan ritual santet untuk membunuh mereka berdua. Ahmad pada saat itu tiba-tiba saja melihat penampakan almarhumah dari ibunya. Sementara itu Kiai Takim, rekan dari Ahmad, merasakan Ahmad dalam bahaya. Dan di sisi yang lain Sumi pun semakin menderita. Namun Ahmad dalam pengaruh sihir, dia sempat membacakan beberapa ayat suci Al-Quran yang membuat ritual dari Sari pun terhenti. Pada keesokan harinya Sumi benar-benar ingin meninggalkan desa. Namun Ahmad memintanya untuk tetap tinggal. Tapi tiba-tiba saja sang iblis pun mempengaruhi Sumi dan membisikkan kepada dirinya jika Sumi harus membunuh Ahmad pada saat itu. Sumi yang terpengaruh oleh rayuan iblis, akhirnya dia pun mencoba untuk membunuh adiknya. Namun Ahmad berhasil meredakan Sumi dengan cara meruqyah Sumi pada saat itu. Sumi yang sadar jika dia sudah tersesat dan kini sudah berada di jalan setan, dia pun berniat untuk bertobat. Dan akhirnya Sumi berniat untuk membantu Ahmad. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba saja diawasi oleh salah satu pemuda, yang pada akhirnya si pemuda itu pun mendekati Sumi dan juga Ahmad. Entah apa yang direncanakan oleh mereka, namun pada saat itu juga Sumi membawa Ahmad dan si pemuda ini ke hadapan Asih. Sumi meminta perdamaian kepada Asih dengan cara
Sumi menginginkan meminjam mayat pasukan hidup milik Asih agar Sumi bisa melawan sihir dari Sari, dan sebagai gantinya Sumi akan memberikan Ahmad adiknya kepada Asih untuk dicicipi dan diminum darahnya. Namun tiba-tiba saja di saat Asih akan mencicipi darah dari Ahmad, Ahmad pun menusukkan sebilah pisau ke perutnya Asih. Asih kini dalam kondisi tidak berdaya, namun tiba-tiba saja dia mendapatkan pertolongan dari Raja Iblis yang membuat Asih menjadi kuat kembali. Lalu sementara itu Sari merubah langit dari sore menjadi malam. Hal ini dilakukan agar Asih bisa membangkitkan pasukan mayat hidupnya untuk menghabisi Ahmad dan juga Sumi. Namun tiba-tiba saja Pak Kiai pun datang menolong Ahmad pada saat itu. Dengan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, Pak Kiai pun berhasil mengusir para iblis-iblis tersebut. Dan di akhir cerita, Pak Kiai tak lupa meruqyah Sumi pada saat itu agar Sumi terbebas dari pengaruh iblis dan bisa kembali ke jalan yang benar. Dan film pun selesai. Adios para Bados Permios. Bye-bye.